kepada 3 anak lagi. Kalau dari anak Bernadette ini 3 anak lagi, yaitu Lucia, Jacinta, Francesco. Mengajari doa rosario. Nah ini yang penting. Secara khusus kepada anak-anak ini mengajari rosario untuk berdoa untuk kepentingan yang lebih luas. Tapi hampir semua orang kudus selalu berdoa rosario. Jenjang rosario sebagai kekuatan untuk bertumbuh. Karena itu jalan sederhana, bisa dipakai di mana aja. Halo Romo. Ya, halo. Romo, bulan ini kan bulan Rosario. Ya. Boleh nggak Romo jelasin sedikit tentang sejarah dari bulan Rosario itu sendiri? Ya, pertama Rosario itu kan ya doa devosi pada Maria. Jadi devosi, kalau devosi itu berarti dalam gereja itu ada yang doa resmi, itu namanya liturgi. Liturgi itu ada liturgi sabda, liturgi harian itu doa brevir yang didoakan para imam biaran-biarawati, dan yang tertinggi adalah puncaknya adalah liturgi Ekaristi. Jadi itu doa resmi gereja. Nah kalau doa resmi itu semua ada ketentuannya semua, dengan aturan, dengan pedoman. Sedangkan yang namanya devosi itu sifatnya ya afektif. Jadi ya biasanya adalah kepada orang kudus, kepada Bunda Maria dan sebagainya. Itu kalau dalam istilah yang dipakai adalah namanya dulia ya. Dulia pada orang kudus, penghormatan pada orang kudus atau malaikat. Kalau Maria itu lebih tinggi lagi, nama hiperdulia. Sedangkan kepada Tuhan, nah itu adalah namanya latria. Itu yang lebih mengarah kepada doa-doa resmi tadi. Jadi Rosario sendiri sejarahnya cukup panjang, karena itu berawal dari keinginan baik itu dalam biara sendiri maupun umat. Kan dalam ibadat harian itu wajib didoakan oleh para biaran-biarawati, rahib, imam. Itu doa brevir, itu dari Mazmur. Mazmur ada berapa? Ada 150. Pada masanya semua doa itu dalam bahasa Latin. Dan yang bisa baca hanya segelintir orang. Bahkan dalam biara sendiri pun tidak semuanya bisa baca. Maka, dan apalagi umat. Maka jadilah ada suatu keinginan untuk ikut berdoa serasa gitu ya. Serasa mendirikan Mazmur, tapi lalu diganti dengan hal yang bisa diulang-ulang, gampang dihafal. Jadi kalau Mazmur kan ada Mazmur 1 sampai 150 dan itu 150. Maka mengganti jumlah 150 itu awalnya adalah Bapa Kami. Bapa Kami 150 kali. Nah kan kepanjangan, maka dipotong-potong jadinya supaya nggak terlalu panjang, jadinya 50, 50, 50 gitu. Supaya nggak terlalu panjang, 50 juga terlalu panjang, maka 10, 10, 10, 10 sampai 5. Jadinya pada waktu itu belum ada sampai seperti sekarang ini Bapa Kami, lalu jadinya 150 Bapa Kami. Itu sudah serasa mendoakan Mazmur 150 itu seperti para biarawan, biarawati atau para imam. Jadi itu awalnya, lalu muncul doa lain alternatifnya Salam Maria. Nah doa Salam Maria sendiri itu kalau kita melihat kan banyak orang Katolik kadang-kadang doamu Salam Maria dari mana? Nah bisa dilihat doa Salam Maria yang kita punya sekarang itu ada perkembangannya, nggak langsung jadi seperti sekarang ini. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah mengutip salam dari malaikat Gabriel pada Bunda Maria dalam Injil Lukas bab 1, dan juga salam dari Elizabeth kepada Maria. Bagian pertama. Apa kita bisa lihat dalam misalnya Lukas bab 1 ayat 28. Yaitu berkatakan, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu salam dari Elizabeth itu Lukas bab 1 ayat 42. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus dan berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
ngutip persis kan, verbatim. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kata-kata dari Elizabeth kepada Maria. Itu dari mana doanya itu? Diambil dari Alkitab itu, ya. Lalu pada itu tahun 1260-an. Pada abad 13 ditambahkan kata Yesus. Lah kan tidak salah, orang Katolik yakin yang dikandung Maria siapa? Ya Yesus. Maka abad 13 ditambahkan Yesus. Jadi bagian pertama. Lalu Salam Maria itu berkembang lagi pada bagian keduanya, itu abad 15. Jadi berkembang, jadi nggak langsung jadi sebenarnya. Berkembang jadinya doa ketika gereja menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu doa yang ditambahkan sehingga jadi komplit. Doa bagian pertama itu sapaan malaikat dan sapaan Elizabeth. Bagian kedua doa kita bersama. Ini juga menegaskan tadi, kalau di awal tadi, bahwa melalui Salam Maria ini dikatakan Santa Maria doakanlah kami. Itulah namanya latria itu. Hiperdulia, sorry. Kalau latria seperti dalam liturgi resmi doa umat, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jadi kalau Santo Santa termasuk Bunda Maria kita mengatakan apa? Doakanlah kami. Santa Maria doakanlah kami. Atau kita punya santo baru, Santo Carlo Acutis, doakanlah kami. Jadi bukan kabulkanlah doa kami. Jelas ya? Itu yang namanya dulia. Kalau latria kita minta pada Tuhan, Tuhan kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Beda ya tingkatnya. Ya jadi kita tahu bahwa lalu Salam Maria menjadi komplit sebagai doa kesatuan, yaitu gabungan antara sapaan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, juga sapaan dari Ibu Elizabeth kepada Maria, dan sekaligus doa gereja, doakanlah kami. Lalu dari situ Salam Maria menjadi alternatif dari tadi di awalnya 150 Bapa kami. Sekarang menjadi alternatifnya 150 Salam Maria. Jadi akhirnya sampai sekarang menjadi lebih populer yang tetap digunakan dua-duanya, tapi yang lebih banyak adalah Salam Marianya. Sementara setiap kali 10 itu lalu ada diselingi dengan doa Bapa kami. Nah, rosari yang sampai sekarang itu juga ada prosesnya. Tadi sebagaimana doa Salam Maria itu ada sejarahnya, tahap-tahapannya. Demikian juga doa rosario itu, bahwa dimulai dengan 1409 itu oleh Santo Dominikus dari Prusia, seorang rahib yang menambahkan renungan-renungan dari kitab suci tiap 10 peristiwa itu, 10 begitu. Jadi diselingi tiap 10 berhenti, lalu ada renungan-renungan dari kitab suci. Dan pada tahun 1475 Pater-Pater Dominikan dari Köln, Jerman itu lalu membuat peristiwanya yang direnungkan, yaitu peristiwa dari kitab suci hidup Yesus, dari kisah Injil. Jadi 15 dan Bunda Maria. Jadi ada 15 peristiwa yang dibagi dalam 3 peristiwa, yaitu peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Jadi itulah jadinya kok menjadi seperti sekarang itu, sampai sekarang jadi ada tiga peristiwa, yaitu gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, di mana itu direnungkan tentang kisah hidup Yesus dalam Injil plus tentang juga Bunda Maria. Nah, pada tahun 2022 oleh Paus Yohanes Paulus II yang santo itu ditambahkan satu peristiwa lagi, yaitu peristiwa terang, sehingga menjadi komplit permenungan tentang hidup Yesus dalam Injil secara sederhana.
Jadi komplit, jadi sudah jadi ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa mulia. Jadi itu ditambahkan pada tahun 2002 oleh Paus Yohanes Paulus II yang menetapkan tahun 2002 pada waktu itu sebagai tahun Maria. Menandai itu ditambahkan peristiwa terang atau peristiwa cahaya. Jadi ini bertahap-tahap bagaimana perkembangan tentang Rosario. Nah, tentang Rosario sendiri, akhirnya kita tahu ada bulan Rosario ya. Nah itu ada riwayatnya. Riwayatnya adalah ketika pada waktu itu ada peristiwa cukup penting di Eropa, yaitu perang. Perang di Lepanto, di mana ada laskar Kristiani, laskar dari Turki. Jadi pada waktu itu Paus Pius ke-5 memohon kepada umat untuk berdoa Rosario. Untuk apa? Untuk kemenangan laskar Kristiani di perang Lepanto tanggal 1571. Dan dalam sejarah itu mendapatkan kemenangan. Nah untuk itu Paus Pius itu lalu meyakini bahwa kemenangan itu adalah berkat Bunda Maria, sebagaimana Paus Pius V ini mengajak umat untuk berdoa. Lalu oleh Paus Gregorius Gregorius ke-13 diperingati syukuran itu tanggal 7 Oktober. Yang kita sampai sekarang kita ini menjadi pesta Ratu Rosario. Dulunya namanya dulu sebelum itu adalah Bunda Maria Ratu Kemenangan. Bunda Maria Kemenangan. Jadi ngingatin peristiwa kemenangan itu. Lalu oleh Paus Gregorius itu lalu menjadi Ratu Rosario tanggal 7 Oktober. Nah, itu masih di Eropa ya. Lalu pada Paus Clemens ke-9 menyatakan pesta 7 Oktober sebagai pesta Maria Ratu Rosario itu sebagai pesta untuk seluruh dalam kalender liturgi seluruh gereja universal. Jadi gitu ya. Jadi dulu hanya pengalaman umat di Eropa, lalu diperluas menjadi Ratu Rosari seluruh dunia oleh Paus Clement ke-9. Dan Paus Leo ke-13, ini Leo ke-13 berarti Paus Leo terakhir sebelum sekarang Leo ke-14, itu menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Jadi kalau kita ambil ini adalah riwayatnya itu ditetapkan oleh Paus Leo ke-13, Paus Leo terakhir sebelum Leo sekarang ini, maka sekarang dinamakan Leo ke-14. Jadi itu yang menetapkan bahwa bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Jadi itu saya kira begitu. Sejarahnya begitu panjang. Nah, Paus Leo ke-13 berarti sebelum Paus Leo terakhir sebelum sekarang Leo ke-14 ini yang menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario seluruh gereja universal. Jadi mulalah setiap bulan Oktober kita menjadi bulan Rosario. Itu kurang lebih mengenai sejarahnya tentang Rosario dan sebagainya. Dan Rosario itu sebenarnya awalnya adalah upaya sederhana untuk membantu para rahib dan umat pada umumnya yang tidak bisa baca tulis dan semua masih teks dalam bahasa Latin, orang belum terpelajar, belum bisa baca tulis, maka doa sederhana yang diulang-ulang ini yang menjadi doa yang karena itu sangat mudah dan jadi populer. Karena memang pertama-tama ditujukan membantu yang sederhana ini, umat sederhana ini untuk bisa berdoa, merenungkan kitab suci melalui doa diulang-ulang dengan meditasi atau mengkontemplasi hidup Yesus itu. Jadi itu format sampai sekarang. Dan karena kita melihat dari perkembangan sejarah baik doa Salam Maria maupun Rosario itu perkembangan terus, jadi memang itu adalah bentuk devosi. Jadi devosi biar kembang tadi termasuk menambahkan peristiwa oleh Paus Yohanes Paulus II, peristiwa terang gitu. Jadi dengan demikian seringkali kita doakan dalam peristiwa-peristiwa itu
sesuai dengan hari dan tentu saja sesuai dengan tema kalender liturgi. Jadi kalau siklus harian nggak ada peristiwa apa-apa, ya kita biasanya supaya semua peristiwa itu direnungkan, maka biasanya peristiwa gembira itu Senin dan Sabtu, lalu peristiwa terang itu hari Kamis, lalu peristiwa sedih itu hari Selasa dan Jumat, dan peristiwa mulia itu Rabu dan Minggu. Itu kalau harian, siklus harian. Tapi juga siklus kita punya kalender liturgi. Ya, jadi kalau kita masa Paskah, ya sebaiknya mendoakan doa peristiwa mulia gitu. Jadi sesuai dengan kalender liturgi, menyesuaikan. Nanti kalau pas di mana kita masa Prapaskah, ya lebih cocok kita mendoakan peristiwa sedih gitu. Masa Natal lebih cocok kita mendoakan atau kita merenungkan misteri-misteri hidup Yesus dalam peristiwa gembira. Jadi begitu kurang lebih secara sederhana, tapi juga kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria sendiri, kalau tadi kan dalam sejarah gereja melalui paus-paus kita itu, tapi juga Bunda Maria sendiri menyampaikan pesan kepada anak-anak. Nah, ini menariknya ya, pesan Maria itu ngajari anak-anak tentang bagaimana penampakan Maria itu. Yang tentu yang kita kenal, sangat terkenal adalah di Lourdes. Itu di Prancis, Lourdes itu tahun 1858 kepada Santa Bernadette itu. Yang kita mengenal diri adalah aku yang terkandung tanpa noda itu. Demikian juga di Fatima tahun 1917. Ini di Prancis, ini 1917 di Portugal, di Fatima kepada 3 anak lagi. Kalau dari anak Bernadette ini 3 anak lagi, yaitu Lucia, Jacinta, Francesco. Mengajari doa rosario. Nah, ini yang penting. Secara khusus kepada anak-anak ini mengajari rosario untuk berdoa untuk kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan sendiri. Jadi mulai di sini ada menambahkan bahwa dalam doa itu ditambahkan yang namanya intensi atau yang namanya ujud-ujud yang mau didoakan dengan sambil kita doakan rosario itu, yaitu yang pertama untuk perdamaian dunia, pesan Maria pada Fatima. Yang kedua adalah berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa. Yang ketiga juga berdoa untuk arwah orang beriman. Maka kita kenal ungkapan yang selalu di bagian telah kemuliaan, bagian akhir lalu dikatakan, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskanlah dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keram. Itulah bagian dari apa yang diajarkan Maria kepada 3 anak itu. Masih ada lagi misalnya di Beureng itu di Belgia, itu pada 5 anak tahun 1932 yang menyatakan bahwa akulah Bunda Allah yang tak bernoda. Dan masih ada lagi misalnya lintas benua, kan pindah benuanya di Eropa semua, pindah lagi, yaitu di misalnya di Meksiko, Guadalupe. Itu tahun 1531 9 Desember kepada Juan Diego yang juga menyampaikan itu. Jadi menarik bahwa Maria mengajari anak-anak semua itu, menampakkan diri pada anak-anak, karena anak diajari untuk berdoa sungguh-sungguh dengan doa rosario yang sederhana itu, memohonkan rahmat Tuhan bersama Maria. Nah, itu kurang lebih mengenai sejarahnya, bagaimana itu bisa sampai kepada kita sekarang ini. Nah, tentu saja sekali lagi karena ini namanya devosi, itu lebih longgar, bisa banyak variasi, bisa banyak cara sesuai dengan mungkin budaya setempat, mungkin juga sesuai dengan kebiasaan dia setempat. Tentu saja itu yang bisa dikembangkan dan diberi ruang. Kadang juga ada lagu-lagunya, ada selingan lagunya kadangkala, ya itu bagian dari devosi populer. Jadi begitu kurang lebih secara agak panjang, tetapi itu yang kalau sekarang jadi doa yang paling populer, ya memang itulah doa yang paling populer di kalangan orang Katolik, karena bisa dibawa kemana aja, orang bisa bebas, bisa ya fleksibel ya. Ya, saya kira itu. Nah, bagaimana dengan setelah ini? Nah, kalau kita melihat itu yang dikatakan, saya lupa mengatakan, pasti hampir ya, mungkin ya 100% belum ada, tapi hampir semua orang kudus selalu berdoa rosario. Jenjang rosario sebagai kekuatan untuk
bertumbuh. Karena itu jalan sederhana bisa dipakai di mana aja. Sambil jalan juga bisa, sambil dalam perjalanan juga bisa. Kadangkala juga ini ya kalau orang bingung mau tidur lalu doa rosario kan harus sampai tertidur ya kadang juga tidak salah gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk membuat hari tenang. Nah, saya kira itu praktis dan bisa di mana aja. Maka bisa dilihat Bapak, termasuk kalau saya pernah melihat itu di dalam foto-foto dalam kepausan itu ya, paus-paus itu ya dalam perjalanan panjang itu lalu ya tidak melewatkan kesempatan untuk rosario. Jadi itu saya kira jalan-jalan sederhana untuk bertumbuh dalam kesempurnaan kasih. Dan itu adalah hal yang paling populer sekarang ini. Termasuk juga di dalamnya sekarang ini, kalau dulu itu adalah membantu para biarawan yang nggak bisa baca tulis atau yang sederhana, ya sekarang ya yang namanya ibadat liturgi resmi itu ibadat harian atau ibadat brevir itu ya tetap dijalankan, plus ya ada rosario juga gitu loh. Jadi itu saya kira praktek yang ada. Jadi intinya doa rosario itu adalah bersama kita merenungkan misteri hidup Yesus dengan manik-manik pada rosario itu yang kita sampai sekarang format sampai sekarang ini, ya itu ada yang merah putih ini kan Jakarta ya, Indonesia lah merah putih. Ada yang rosario misi, lalu warnanya warna-warni mewakili benua-benua 5 benua di dunia ini. Ada yang macam-macam ya, mau yang paling mahal ya boleh. Ada juga misal yang saya kira buatan dari salah satu yang contoh buatan Admi Cikarang itu ya manik-manik dari plastik daur ulang gitu ya, bisa mana bagus juga. Mau yang pakai mutiara ya bisa ya tergantung ya. Tapi semua sama. Yang penting apa? Yang penting doa rosario sekarang ini ketika masih bisa doa gini nih. Jangan kalau masuk peti ya. Orang Katolik kalau masuk peti mesti pakai rosario ya. Nggak tahu apakah selama hidup doa atau tidak gitu. Nah, kalau doa rosario sekarang ini termasuk juga pada bulan Oktober ini. Nah, bedanya apa dengan Mei? Nah, kita juga orang Katolik punya 2 bulan yang sangat khusus untuk menghormati Maria. Nah, Mei itu berbeda konteksnya ya. Kalau ini tadi bagaimana mereka ada pengalaman iman di mana mereka mendapat kemenangan untuk peperangan dan lalu menjadi Maria sebagai ratu rosario. Nah, dalam bulan Mei itu kalau di Eropa pada umumnya itulah bulan ketika orang mulai masuk musim semi dan akan panas. Menggambarkan bahwa orang mulai keluar dari rumah, cuacanya bagus, pemandangannya mulai bagus gitu. Jadi Maria sebagai yang digambarkan sebagai adanya kehidupan baru setelah musim dingin, musim gugur, lalu musim semi. Nah itu Mei kan kalau di Eropa itu pasti setelah pasca musim semi, nah ini Maria mulai hidup menggeliat gitu. Maka digambarkan Maria juga sebagai bunda kehidupan, sekaligus juga Maria sebagai Hawa yang baru, Eva baru. Jadi kan Adam Hawa, Maria adalah sering disebut sebagai juga Hawa yang baru. Nah itulah gambarkan bagaimana Mei menjadi kesempatan orang berziarah. Kan kalau mulai Mei banyak orang bisa jalan, bisa ziarah, jalan kaki ke Gua Maria, ke mana-mana tempat-tempat ziarah Maria itu lalu dipakai, dan itu menjadi praktek menghormati Maria secara umum. Jadi bedanya ya, apakah bulan Mei nggak boleh rosario? Boleh menghormati Maria dengan macam-macam cara, dengan rosario tentu saja. Tapi yang khusus karena konteks sejarah dan pengalaman imannya itu, maka yang Oktober dinamakan bulan rosario, menghormati Maria melalui doa rosario. Sementara Mei yang menghormati Maria pada umumnya, bukan khusus dengan rosario. Tapi rosario juga boleh, nggak dilarang, jangan. Sekali lagi, devosi itu sifatnya fleksibel, sifatnya ya tergantung kecocokan masing-masing begitu. Jadi ini rosarionya mau apa aja boleh, mau yang mahal, mau yang murah boleh. Jangan sampai seolah-olah kalau pasang itu jaminan, ya keliru gitu. Ya tetap orang harus konsentrasi, tetap harus lihat lalu lintas yang baik dan bertanggung jawab di lalu lintas tertib gitu.